Pertanian Bogor yang juga Ketua Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia AB2TI, Pak Dwi Andreas Santoso. Selamat malam, Pak Andreas. Selamat malam, Mbak. Ya. Pak, kalau yang saya baca, ini kan Menteri Pertanian bahkan menyatakan 90% lebih, bahkan sebelum tadi kita berdialog, Anda memberikan angka pastinya 97%. Kedelai kita itu impor. Segitu nggak bisanya kita nanam sendiri, Pak? Iya, ini kan sebenarnya tergantung pemerintah juga, Mbak. Sekarang ini program pangan, kebijakan pangan di Republik kita ini itu terlalu berat ke konsumen. Bagaimana bisa sedulur-sedulur tani kami gitu ya ditandingkan dengan kedelai impor yang masuk ke Tanjung Priok, panen di Tanjung Priok hanya 7.000. Padahal biaya produksi kedelai, Mbak, itu antara 10.000 sampai 13.000 per kilonya. Lalu ngapain petani nanam kedelai kan? Lebih baik nanam kacang hijau. Kacang hijau dengan produktivitas yang sama dengan kedelai sekitar 1,3 sampai 1,5 ton per hektarnya, harganya 14.000 sampai 18.000. Ya itulah. Dan program-program seperti tadi yang dinyatakan oleh Menteri, oleh Pak Presiden juga, itu kan sudah berlangsung 20 tahun terakhir. Tapi apa hasilnya? Hasilnya nol, Mbak. Terjadi peningkatan impor pangan yang luar biasa besar hanya dalam 10 tahun terakhir ini. Jadi kalau tahun 2008 ini impor 8 komoditas utama ya, di sana ada beras, jagung, gandum, kedelai, gula tebu, ubi kayu, bawang putih, kacang tanah. Itu melonjaknya, Mbak, dari 8 juta ton tahun 2008, tahun 2018 27,6 juta ton. Bisa dibayangkan hanya dalam tempo 10 tahun terjadi lonjakan impor pangan utama, komoditas pangan utama sampai hampir 20 juta ton. Itu daging belum tak masukin kan itu kan. Kalau daging tak masukkan lagi kan, apalagi tadi disinggung-singgung. Artinya makin jauh dong. Dari mimpi swasembada pangan tuh makin jauh ya, Pak. Makin jauh. Kita itu hanya sebatas retorika, sebatas wacana, dan sama sekali tidak menyelesaikan persoalan. Karena apa? Impor pangan terus mengalami peningkatan. Dan tahun 2022 ini saya perkirakan akan lebih tinggi dibanding tahun 2021 yang lalu. Dan itu persoalan besarnya. Ya. Pak Andreas, tapi artinya gini, menurut Anda kebijakan impor pangan yang selama ini dilakukan pemerintah itu atas dasar kepentingan apa? Kalau tadi Anda katakan justru dalam waktu 10 tahun saja angkanya sudah makin tinggi, bahkan kayak berkali-kali lipat. Hampir 20 juta ton. Ya, 20 juta ton. Dari 8 juta. Dari 8 sampai ke 28 sekian ya. Iya. Sekarang 27, hampir 28 juta ton saat ini dari 8 juta. Akan impor ini dilakukan atas dasar kepentingan apa? Kepentingan masyarakatkah? Karena memang kebutuhannya, demand-nya begitu tinggi di tengah masyarakat, petaninya nggak dikatakan apa ya, nggak cukup mampu untuk kemudian mensuplai kebutuhan yang diinginkan masyarakat, atau sebetulnya ada kepentingan lain menurut Anda? Ya tadi, Mbak, kan kita tahu persis perjalanan di Republik kita ini, kalau harga pangan naik, pemerintah kan panik, kan ya. Lalu karena apa? Memang betul, inflasi itu yang paling utama didorong oleh inflasi pangan, makanan, memang betul. Nah, lalu bagaimana upaya mengatasi itu? Untuk menekan inflasi ya sudah impor saja. Terjadi disparitas harga yang cukup tinggi, tadi saya sebutkan saja contohnya kedelai. Ke beras saja ya, beras sampai Tanjung Priok, kita panen di Tanjung Priok hanya 6.000 loh, Mbak. Kalau 6.000 panen di Tanjung Priok, petani panen untuk menghasilkan beras premium sudah 10.000. Oke, artinya yang penting murah dong. Artinya sebetulnya artinya semangat kita yang penting murah, bukan semangat swasembada pangan. Ini kan udah dua hal yang berbeda. Betul, sama kalau kita lihat kampanye-kampanye sebelumnya kan ada yang menyatakan wah pokoknya menyediakan pangan murah bagi masyarakat. Ya kalau menyediakan pangan murah bagi masyarakat ya silahkanlah kita matiin petani kita kan itu aja kan sederhananya. Karena sekarang ini, Mbak, misalnya padi ya, padi itu kami kan di jaringan tani kami tiap menit kami dapat laporan apa yang terjadi di lapang. Itu sekarang ini nanam padi itu nggak menguntungkan, Mbak. Untuk itu kenapa sekarang ini produksi padi terus merosot. Selama pemerintahan saat ini, tahun 2015 sampai tahun 2021, terjadi penurunan produksi berapa? 0,35% per tahunnya, turun malah produksinya, bukannya naik. Padahal penduduk naik terus kan. Karena yang penting murah ya, Pak?
Iya, lalu akhirnya ya jalan pintas, pokoknya impor saja, karena impor murah. Nah, kalaupun mau diatasi tidak impor, lalu bagaimana mau disediakan oleh petani dalam negeri? Kalau seluruh kebijakan pangan kita masih seperti ini, tidak akan mungkin lah. Oke, tapi artinya gini. Pasti gagal gitu aja lah. Baik, Pak Andreas, tapi artinya gini, kalau kebijakan impor pangan idealnya itu bisa dilakukan kalau produksi pangan kita dalam negeri, ini kondisinya sebetulnya seperti apa? Loh, ya gitu kan memang kalau dalam undang-undang sebelumnya kan seperti itu. Impor dilakukan ketika di dalam negeri tidak ada jikanya kan. Tapi kalau kita lihat di undang-undang yang terakhir Cipta Kerja kan tidak kan. Jadi sumber pangan Indonesia itu berasal dari mana? Satu, produksi dalam negeri, kedua dari impor, kan itu aja. Tidak ada embel-embelnya. Ya walaupun